Pendakian tertinggi dalam pengabdian. Lalu ia berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat 12. Sahabat Iktus, pendakian tertinggi adalah kisah pengabdian Abraham dalam perjalanan mengikuti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Abraham bukanlah seorang yang sempurna dalam mengikut Tuhan, namun ia setia dalam penyerahannya kepada Allah. Ia melakukan apa yang diperintahkannya sehingga segala rencana penyelamatan Allah bagi dunia terlaksana. Dalam kisah Abraham, panggilan Tuhan diberkati untuk menjadi berkat, terwujud bagi segala bangsa di muka bumi. Inilah tipos karya Kristus bagi manusia. Ishak menunjuk pada Kristus, Abraham pada Allah Bapa. Gunung Moria adalah bukit Golgota. Dua orang bujang adalah dua orang yang disalib bersama Yesus. 3 hari perjalanan, yaitu hari kematian hingga kebangkitan Yesus. Kayu yang dipikul, perlambang salib. Api dan pisau melambangkan mezbah. Domba jantan adalah Kristus. Tanduk yang tersangkut adalah mahkota duri. Di atas kayu api berarti tubuh Kristus disalib, dan keturunan menunjuk pada bangsa-bangsa. Kisah Abraham memberi pelajaran mengenai pengabdian pada Allah. Beberapa hal yang perlu kita renungkan adalah: 1. Arti pendakian tertinggi. Kejadian 22 ayat 1-19 adalah pendakian tertinggi Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Kejadian 19 ayat 2. Apa yang disampaikan Tuhan kepadanya bukanlah pilihan ketaatan yang mudah setelah ia bergumul mendapatkan Ishak, ataupun juga setelah ia melewati berbagai kesulitan dalam perjalanan mengikuti panggilan Tuhan. 2. Wujud pendakian tertinggi. Pertama, dalam hal iman. Ibrani 11 ayat 17-19 dan Kejadian 12. Pengalaman iman, kelahiran seorang anak dari orang tua yang sudah mati pucuk, menjadi referensi iman untuk memberi Ishak kepada Allah. Pernyataan Allah, "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 12. Menunjukkan kualitas imannya. Kedua, dalam hal ketaatan Abraham lebih mengasihi Allah daripada anak tunggalnya adalah bukti kepada siapa hati Abraham terpaut. Ia menunjukkan loyalitasnya kepada Allah, bukan kepada berkat-Nya. 3. Hasil pendakian tertinggi. Pertama, Tuhan menyediakan. Ayat 8, ayat yang ke-14. Ketika Ishak bertanya tentang anak domba untuk korban bakaran, Abraham menjawab, "Allah yang akan menyediakan anakku." Ayat 13. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ayat 18. Karena Tuhan telah dan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Kedua, janji Tuhan diteguhkan. Ayat 17-19. Kembali pada janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12. Demikianlah di ayat 17-19. Hal itu diteguhkan kembali. Allah tidak pernah ingkar janji. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman apa yang menjadi referensiku dalam pengabdianku kepada Tuhan? Pemberian terbaik apa yang Tuhan inginkan sebagai pengabdianku padanya? Keyakinan apa yang kumiliki ketika ku berikan pemberian terbaikku? Tuhan Yesus,
Aku menyadari panggilan tertinggimu dalam hidupku adalah diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu aku bersedia menaatimu dengan melakukan apa saja agar tujuan ini tergenapi dalam hidupku. Bahkan untuk sesuatu yang kusayangi, yang menjadi kebanggaanku atau milikku yang terbaik, aku sedia memberikannya demi mencapai tujuanmu bagi keselamatan bangsa-bangsa. Ini semua aku lakukan karena Engkau telah rela mati dan bangkit untuk keselamatanku. Amin. Karena Yesus Kristus adalah Allah, telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan baginya. Kristuslah